Dengar, Pak. Masih, oke. Saya lanjutkan ke 28 ya. 5 kapasitor identik. Masing-masing 20 mikrofarad disusun seperti gambar. Ini yang 1-2 seri, lalu 3-4 seri, kemudian di paralel, kemudian seri dengan C5. Dihubungkan sumber tegangan 6. Oh, bawahnya ini E-nya 6. Ini kasih 6 aja. Saya kasih di bawahnya E-nya adalah 6 ya. E sama dengan 6. Nah, gini, 6 volt. Muatan pada kapasitor C5. Oh, yang ditanya muatan di C5. Muatan adalah Q, gitu ya. Muatan ini Q. Muatan yang disebut pada kapasitor C5. Jadi Q5 gitu ya. Q pada kapasitor yang kelima maksudnya gitu. Nanti Q5 kalau melihat susunannya Q5 itu seri. Jadi Q seri sama dengan Q total. Hati-hati, itu prinsip seri. Kita selesaikan terlebih dulu kalau rangkaiannya begini. Yang harus kita selesaikan adalah yang pertama ini. Rangkaian ini, nah rangkaian ini yang di atas ini yang saya kasih tanda buletan. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. Karena apa? Ini seri, selesaikan dulu. Jadi selesaikan satu persatu. Nah, saya tulis di atas seri. C1 ini diseri dengan C2 gitu ya. Nah, kamu tahu prinsip dari kapasitor kalau seri itu diseper. Jadi berlawanan dengan resistor. Ya, kalau resistor yang bawah itu seri itu di plus jumlah. Tapi kalau kapasitor seri diseper. Nah, gitu. Jadi nanti untuk C1 dan C2 kamu hitung seri. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, seper. Kita dapatkan sini ya. Nah, gini. Maka kita mendapatkan 1 per berapa itu ya? 20 ya. Nah, 1 per 20 nanti ditambah 1 per 20 juga. Karena kebetulan nilainya sama. Nah, ini 1 per 20 ditambah 1 per 20. Nanti sama dengan 1 per C seri. Nah, gitu. Saya tulis di sini 1 per 20 tambah 1 per 20 karena kebetulan sama. C seri. C serinya nanti bawah ada, jadi saya tulis C seri 1 gitu misalnya. Karena penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan 1 ditambah 1 itu 2. Ya, 1 tambah 1 itu 2. Sehingga kita mendapatkan di sini 2 per 20. Karena 2 per 20, maka untuk C serinya kan tinggal di balik ya. Sehingga 20 per 2. Nah, kalau 20 per 2, maka kita mendapatkan C serinya. Nah, ini ya. C serinya tinggal dibagi aja ya, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Gitu ya. 10 mikrofarad karena itu ada mikro. Nah, mudah ya. Jadi 1 per 20 tambah 1 per 20. Gitu ya, nanti jadi 2 per 20 dibalik 20 per 2, jadinya 10. Oke, ini adalah C seri 1 dan 2. Kemudian kita ke yang bawah. Nah, yang bawahnya itu ada lagi yang seri, yaitu C3 dan C4. Maka saya kasih bulatan juga ini, C3 dan C4. Nah, gini. Ini juga kita hitung dulu. Nah, gini, saya hitung di sini. Untuk C3 dan C4. Nah, sini saya juga akan tuliskan C3 dan C4 ini juga seri. Karena seri, maka caranya sama, ya. Caranya sama. Kebetulan sekali C3 dan C4 itu besarnya juga 20. Maka dengan cara yang sama ngitungnya ya, ngitungnya sama. Kita dapatkan untuk C seri yang kedua itu nilainya sama, yaitu 10 mikrofarad. Ya, gitu ya. Karena apa? 1 per 20 tambah 1 per 20 juga. Sehingga kita dapatkan yang bagian atas ini 10, yang bagian bawah juga 10. Kemudian keduanya ini di paralel.
Paralel antara yang atas 10 dengan yang bawah 10. Prinsip paralel adalah di jumlah. Sehingga kita tuliskan di sini antara 10 dengan 10 ini ya. Ini saya kasih tanda lagi pakai yang warna beda, misalnya nih 10 mikrofarad ini ya dengan 10 ini ini saya kasih tanda ini dengan ini disusun paralel gitu. Saya kasih tulisan di sini di paralel, karena di paralel berarti di jumlah, sehingga kita dapatkan C paralelnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20 mikrofarad. Nah, sudah ketemu 20 mikrofarad. Ini seri, kemudian seri, lalu di paralel. Apakah sudah ketemu semua? Belum, kan masih ada C5. Nah, C5 kita hitung dulu. Bagaimana dengan C5? Nah, ini C5. Untuk C5, maka kita selesaikan dengan cara terhadap atau dengan rangkaian yang ada di dalam kotak ini tadi ya. Kita kan sudah selesaikan, ini hasilnya 20. Kemudian dengan C5 ini kan susunannya seri, langsung ya, terhubung ya. Sehingga kita akan pakai nah, hasil daripada perhitungan ini, nah ini ya, 20 ini nah ini akan diseri dengan, nah ini C5 ini diseri dengan C ini, langsung perhitungan C apa namanya berarti ya, C total ya, C total sesungguhnya adalah seri atau penjumlahan dari CP, C paralel dengan C5 gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilainya adalah 20. Perhatikan seri ya, seri maaf, tidak di jumlah tapi di seper. Nah, jangan lupa totalnya merupakan, saya kasih gini. Nah, paralel, maaf bukan paralel, seri antara CP dengan C5. Nah, gini. Untuk rangkaian seri adalah seper. Maka kita hitung seper 20 dengan seper C5-nya kebetulan 20 juga. Nah, maka menghitungnya sama dengan seperti C seri 1 dan 2 ini. Seper 20 tambah seper 20. Karena seper 20 dengan seper 20 kalau dijumlah menjadi 2/20. Kemudian kalau dibalik ya menjadi 20/2. Sehingga perhitungannya, nah ini ya saya percepat, perhitungannya adalah, nah perhitungannya adalah 20 dibagi 2. Nah ini mempercepat saja, yaitu 10. Nah gini ya, karena sama perhitungannya dengan yang tadi. Kemudian Q, nah ini ya Q adalah muatan, gitu ya. Nah, muatan diperoleh dari ya di total tentu saja itu berarti C total kali C total, sehingga kita mendapatkan C totalnya adalah 10 mikrofarad kali V totalnya adalah 6, sehingga kita dapatkan
60 gitu ya, 60 mikro. Muatan berarti kolom. Ingat, ini adalah C total ya, belum C5. Nah, bagaimana dengan C5? Berarti kan C5 adalah seri ya. C5 adalah seri atau disusun seri. C5 disusun seri, sehingga muatannya atau muatan pada C5 maksudnya akan sama dengan muatan total. Itu prinsip seri. Karena sama dengan muatan total, jadi nilainya tetap 60 mikrokolom. Nah, gitu. Jadi karena sama dengan P total gitu ya, maka saya tulis di sini nilainya sama 60 mikro. Nah, sini. Sehingga kita bisa dapatkan 60 itu yang ANC ya, kebetulan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjut ke terakhir.